Om Swastiastu. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, dan siapapun yang telah bersedia untuk menonton video ini. Jadi, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas metode kualitatif untuk mereview 5 artikel internasional yang membahas isu yang sama. Isu yang saya ambil dalam review artikel kali ini adalah terkait dengan pandemi COVID-19 dan dampaknya terhadap industri pariwisata, khususnya industri perhotelan. Baik, kita mulai dari review artikel yang pertama. Baik, untuk jurnal pertama yang akan saya review kali ini berjudul Impacts of COVID-19 on Global Tourism Industry, a Cross-Regional Comparison, yang ditulis oleh Ugur dan Abing pada tahun 2020 di Tourism Management Perspective dan dipublikasi oleh Elsevier. Di sini dikatakan bahwa dalam kurun waktu yang sangat singkat, beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengkaji dampak pariwisata COVID-19. Sebagian besar studi terdahulu lebih berfokus pada analisis dampak regional. Selain itu, sangat sedikit pula penelitian yang berfokus pada dampak global COVID-19 pada industri pariwisata. Maka penulis mengklaim bahwa ini adalah studi pertama yang bertujuan untuk mengungkap efek COVID-19 pada pariwisata global berdasarkan komentar para traveler. Studi ini berbeda dari penelitian yang telah dilakukan saat ini oleh peneliti-peneliti lain dalam hal kumpulan datanya, kemudian perbandingan regional, kemudian rentang tanggal yang dimulai dengan tanggal mulainya wabah. Oleh karena itu, kumpulan data, metode analisis, waktu, dan temuan mengungkapkan penting dan signifikannya penelitian ini. Setelah saya membaca secara keseluruhan isi artikel ini, menurut pendapat saya, penelitian ini menggunakan paradigma interpretif. Kenapa? Karena fokus penelitian adalah untuk memahami reaksi wisatawan selama tren pandemi melalui komentar mereka di TripAdvisor dengan teknik data mining. Data mining sendiri sepertinya merupakan teknik analisis yang lebih condong ke kualitatif karena tujuannya adalah untuk menemukan informasi tersembunyi dari data tekstual. Selain itu, saat pertama kali membaca abstrak penelitian, disebutkan juga ada in-depth analysis yang menemukan beberapa topik tentang manfaat dan asuransi perjalanan serta pengembalian uang karena pembatalan perjalanan. Sepengetahuan saya, in-depth analysis ini biasanya dilakukan secara kualitatif. Namun sebenarnya saya memiliki sedikit kebingungan terkait dengan data mining ini karena jika dilihat dari prosesnya ada yang namanya proses ekstraksi kata, kemudian ekstraksi frasa, dan ekstraksi topik yang sepertinya harus menggunakan suatu alat analisis tertentu sehingga menghasilkan data-data statistik seperti yang disajikan dalam tabel, serta juga menghasilkan link analysis yang menunjukkan kehadiran dan kekuatan dari satu atau lebih koneksi antara dua atau lebih kata atau frasa. Sehingga mungkin ada kecenderungan juga bahwa metode dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Di sini untuk alur data miningnya sendiri dimulai dari koleksi data, kemudian text parsing, kemudian text filtering, kemudian transforming, dan terakhir adalah text mining. Proses penambangan teks dasar dimulai dengan pengumpulan data tekstual. Pada titik ini, teks terstruktur atau semi-terstruktur diperoleh dari sumber seperti dokumen, halaman web, media sosial, komentar pengguna, atau konsumen. Pada tahap teks parsing, kumpulan teks yang dikumpulkan dibagi menjadi unit terkecil atau token. Kemudian elemen kalimat ditentukan atau part of speech taggingnya, dan kemudian berbagai bentuk ekspresi dikurangi di sekitar akar kata atau stemming, dan bentuk asli atau lemmatization. Dilanjutkan dengan tahap pemfilteran teks, di mana pada tahap ini ada iterasi siklik. Dilakukannya penyaringan terhadap kata atau frasa yang tidak terkait dengan subjek yang diperiksa dalam kumpulan teks. Tahap transformasi
dilakukan untuk memberikan tampilan terstruktur pada teks yang difilter. Dalam konteks ini, kata-kata dalam kumpulan teks diberi bobot berdasarkan penggunaan kumulatif dan frekuensi kemunculannya dalam kasus. Pada tahap terakhir ditentukan ekstraksi topik. Jadi kata atau frasa dikelompokkan menurut jaraknya satu sama lain dan kemungkinan kemunculannya. Link analysis dilakukan di mana kehadiran dan kekuatan dari satu atau lebih koneksi antara dua atau lebih kata atau frasa ditunjukkan secara visual. 3 kata kunci yang digunakan adalah coronavirus dengan corona dan virusnya nyambung, kemudian coronavirus dengan kata corona dan virusnya yang terpisah, kemudian COVID. Tiga kata ini ditetapkan untuk menyusun dataset penelitian ini antara tanggal 30 Desember 2019 sampai 15 Maret 2020. Semua komentar atau kasus yang berisi kata kunci ini di forum TripAdvisor dicatat untuk text mining. Proses pencatatan dilakukan dengan menggunakan API atau Article Programming Interface yang dikembangkan secara khusus. Sekitar 75.000 komentar diambil secara otomatis dari forum TripAdvisor. Selama proses pemfilteran, kata atau komentar yang diulang yang diposting di luar tanggal yang ditentukan dihilangkan dan dikeluarkan dari penelitian. Pada akhir proses pemilahan diperoleh 32.122 kasus unik. Sebagian besar kasus ini ada di forum AS, Eropa, dan Asia. Kasus-kasus yang tercatat dari forum regional lain tidak dimasukkan dalam studi karena daya keterwakilan mereka sangat rendah. Dalam ruang lingkup penelitian, 23.515 kasus yang tercatat antara 1 Januari 2020 sampai 15 Maret 2020 dievaluasi. Berdasarkan kriteria ini, total 74.768 kalimat yang terdiri dari 1.329.825 kata diperiksa. Beberapa dari kata-kata ini bukanlah kata-kata yang bermakna, oleh karena itu 844.253 kata seperti misalnya kata dan, kata atau kata saya diekstrak sebagai hasil dari proses lematisasi. Sebanyak 12.285 komentar mengandung kata kunci yang ditentukan dibuat di forum Asia dalam rentang tanggal tertentu. Mengikuti kriteria yang sama, 7.002 kasus tercatat di forum kawasan Eropa dan 4.228 kasus di forum AF. Setelah seluruh kasus ditetapkan, analisis lebih lanjut dilakukan untuk memeriksa kata dan frasa. Ketika melakukan analisis frekuensi kata, kata-kata yang paling sering muncul adalah orang, perjalanan, virus, hari, kasus, waktu, batal, dan perjalanan. Semua kata-kata ini memiliki frekuensi lebih dari 3.000 kali. Kata flight, week, coronavirus, China, post, country, and good diulangi dalam rentang frekuensi 2.000 sampai 3.000. Nah, di sini penulis menyampaikan bahwa analisis frekuensi kata mungkin berakhir hanya dengan kata-kata dasar saja dan sulit untuk menyimpulkan dan mengevaluasi hasilnya, sehingga diperlukan analisis lebih lanjut, yaitu ekstraksi frasa. Di sini ekstraksi frasa memungkinkan pemahaman yang lebih akurat dibandingkan dengan analisis frekuensi kata, meskipun frekuensinya tetap lebih rendah. Untuk memberikan wawasan yang lebih rinci tentang kumpulan data, frasa yang berisi setidaknya 2 dan paling banyak 5 kata diekstraksi dan diperiksa. Seperti yang diharapkan, coronavirus ada di daftar teratas. Frasa tersebut diulang sebanyak 725 kali dalam 658 kasus. Perjalanan asuransi menonjol sebagai frasa kedua yang paling sering diulang. Frasa ini mengacu pada perlindungan penumpang dari pembatalan perjalanan hingga penundaan penerbangan dan memastikan bantuan untuk keadaan darurat medis atau kehilangan bagasi. Evaluasi frasa dengan frekuensi kemunculan yang tinggi menunjukkan bahwa orang mencari solusi asuransi atau pengembalian dana selama krisis. Setelah dilakukan ekstraksi frasa, dilanjutkan dengan ekstraksi entitas yang berisi nama lokasi.
Daftar nama yang diekstraksi mengungkap hubungan yang signifikan antara rute penyebaran pandemi, peringkat negara dalam kasus COVID-19, dan urutan lokasi yang terdaftar. Statistik menunjukkan bahwa pengguna paling banyak menyebutkan tentang China dalam komentar mereka seperti yang diharapkan. Kemudian Italia yang terdaftar di antara lokasi di kawasan Asia telah menjadi negara yang paling banyak disebutkan dalam komentar setelah China, karena merupakan salah satu pusat kasus COVID-19 yang meningkat tercepat di Eropa. Kemudian tahap terakhir adalah ekstraksi topik, di mana ekstraksi topik dapat membantu untuk memahami topik yang dibahas wisatawan dalam komentar mereka yang berisi COVID-19. Berdasarkan hasil ekstraksi topik yang telah dilakukan, 17 topik secara otomatis dikelompokkan. Topik pertama yang memilih frekuensi dan distribusi kasus tertinggi dalam konteks kejadian kasus antar kelompok adalah tentang pembatalan perjalanan. Dalam 40,81% kasus, wisatawan berkomentar tentang pembatalan perjalanan dan penerbangan mereka. Jelas bahwa pariwisata akan menjadi salah satu industri yang paling terpengaruh oleh pandemi COVID-19. Di sini, dalam artikel ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pariwisata sangat sensitif dan mudah terkena dampak krisis global. Krisis yang diawali dengan munculnya COVID-19 menjadi focal point para traveler. Mereka masih dalam dimensi lokal. Hampir di hari yang sama, para traveler membuat keputusan untuk membatalkan atau menunda perjalanan mereka dengan penyebaran berita COVID-19. Dengan diumumkannya kasus COVID-19 sebagai kepanikan, para traveler memutuskan untuk segera membatalkan perjalanan dan mulai membahas masalah jaminan perjalanan. Dalam konteks ini, salah satu temuan mencolok dari in-depth analysis yang dilakukan adalah bahwa para traveler memahami pentingnya asuransi perjalanan. Asuransi perjalanan telah menjadi topik hangat di semua forum, terutama di forum Eropa dan Asia, pasca pengumuman pandemi. Wisatawan yang tidak memperhitungkan kemungkinan terjadinya krisis dan risiko serta merusak rencana perjalanan mereka dan tidak perlu berinvestasi dalam asuransi perjalanan mencari cara berbeda untuk mendapatkan pengembalian uang. Jurnal kedua yang saya review berjudul Hotel in Context of Uncertainty, Measuring Organizational Resilience. Jurnal ini ditulis oleh Alzola et al. Pada tahun 2020 di Tourism Management Perspective. Dipublikasikan di Elsevier juga. Jadi, pariwisata merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang terpengaruh oleh perubahan dan kondisi yang tidak menentu. Hal ini dibuktikan dengan pandemi COVID-19 yang telah menurunkan pariwisata dan perjalanan, sehingga menurunkan tingkat hunian hotel. Karena kerentanan ini, pariwisata hampir selalu menjadi salah satu industri pertama yang terkena dampak krisis, bahkan menjadi indikator peringatan dini untuk sektor-sektor lainnya. Oleh karena itu, hotel harus bersiap tidak hanya untuk bereaksi ketika terjadinya perubahan, tetapi juga mengantisipasinya untuk menghadapi tantangan dan memaksimalkan peluang. Paparan terhadap berbagai perubahan ini telah membangkitkan minat dan ketahanan dalam industri pariwisata, seperti ketahanan destinasi dan ketahanan organisasi pariwisata. Penelitian ini ingin mengkaji ketahanan hotel terhadap perubahan, mengingat krisis COVID-19 yang terjadi saat ini menimbulkan efek yang belum pernah terjadi sebelumnya pada hotel di seluruh dunia. Lebih luas lagi, penelitian ini memberikan kerangka ketahanan organisasi yang lebih luas dengan menilai pengaruhnya terhadap kinerja hotel. Selain itu, ketahanan organisasi tidak hanya memberikan kontribusi untuk kelangsungan hidup organisasi, tetapi juga untuk daya saing bisnis. Untuk paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah positivistik, dengan pendekatan studi kasus, di mana untuk menjelaskan fenomena yaitu ketidakpastian, ketahanan, dan kinerja organisasi digunakan konsep-konsep yang sudah ada seperti konsep ketahanan dan dapat diukur dengan instrumen yang valid dan reliable atau dapat dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan konsep tersebut, kemudian dirumuskan
hipotesis yang merupakan jawaban sementara atas fenomena yang terjadi. Adapun hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu hipotesis pertama, prediktor ketahanan secara positif mempengaruhi ketahanan hotel. Kemudian hipotesis alternatif pertama atau H1A, dimensi strategi berpengaruh positif terhadap ketahanan hotel. Kemudian hipotesis alternatif kedua H1B, dimensi perubahan berpengaruh positif terhadap ketahanan hotel. Kemudian hipotesis keduanya, ketahanan hotel berpengaruh positif terhadap kinerja hotel. Untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan tadi, metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif, yaitu statistik inferensial dengan partial least square atau PLS. Penelitian ini dilakukan di Spanyol, khususnya di Kepulauan Canary, yang merupakan salah satu kawasan Spanyol yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan internasional. Populasi yang digunakan adalah sebanyak 268 hotel, di mana sampel terdiri dari hotel bintang 4 dan bintang 5. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner online yang diisi oleh manajer-manajer hotel. Tahap pertama yang dilakukan dalam pengisian kuesioner yaitu manajer hotel menilai dampak, frekuensi, dan prediktabilitas dari 9 jenis perubahan yang dianalisis. Adapun perubahan-perubahan yang dianalisis tersebut terkait dengan pesaing, kemudian pelanggan, kemudian perantara, pemasok, mitra lain dan atau agen eksternal, kemudian ekonomi, kebijakan regulasi, teknologi, dan lingkungan. Item diberi peringkat pada skala 7 poin mulai dari level rendah yaitu 1 dan level tinggi yaitu 7. Kemudian tahap kedua, manajer mengisi kuesioner mengenai 2 prediktor ketahanan yaitu strategi dan perubahan. Pada skala Likert 7 poin mulai dari 1 sangat tidak setuju hingga 7 sangat setuju. Dimensi strategi terdiri dari 6 item yang menjelaskan tindakan utama untuk menentukan rencana dan tujuan organisasi masa depan di bawah lingkungan yang mengganggu dan menantang. Penelitian ini mengusulkan atribut yang terkait dengan sense making, kemudian perencanaan strategis berkelanjutan, kemudian kolaborasi dengan mitra strategis, kemudian keterlibatan karyawan dan refleksi tentang pengalaman masa lalu. Untuk dimensi perubahannya juga terdiri dari 6 item yang mewakili rangsangan dan niat organisasi untuk pembaharuan, transformasi, dan perbaikan dalam lingkungan yang menantang. Ini mencakup atribut yang terdiri dari manajemen kualitas, kreativitas dan inovasi, kemudian pembelajaran organisasi dan manajemen pengetahuan, serta manajemen perubahan. Tahap ketiga, manajer mengisi kuesioner mengenai ketahanan hotel untuk mengukur tingkat adaptasi operasional dan strategis organisasi terhadap kondisi lingkungan baru. Skala pengukuran terdiri dari 3 item, diukur pada skala Likert 7 poin, mulai dari 1 sangat tidak setuju hingga 7 sangat setuju. Tahap keempat, manajer mengisi kuesioner kinerja hotel dengan indikator ekonomi dan indikator tidak berwujud. Skala yang dikembangkan mencakup 5 item seperti pengembalian investasi, kemudian pertumbuhan penjualan rata-rata, kemudian pertumbuhan pangsa pasar rata-rata, kemudian citra dan reputasi perusahaan, dan loyalitas pelanggan. Oleh karena itu, manajer hotel tidak hanya mengevaluasi kinerja keuangan, tetapi juga kinerja non-keuangan. Semua item tadi dinilai dengan skala Likert 7 poin, mulai dari 1 tingkat sangat rendah hingga 7 tingkat sangat tinggi. Setelah semua data tersebut terkumpul, analisis matriks dilakukan untuk menentukan jenis perubahan yang harus menjadi fokus agenda ketahanan. Selain itu juga dilakukan analisis statistik dengan partial least square atau PLS untuk membuktikan hipotesis penelitian. Berdasarkan hasil analisis matriks terhadap dampak, frekuensi, dan prediktabilitas dari 9 jenis perubahan yang dianalisis tadi menunjukkan hasil bahwa perubahan pelanggan dan perubahan teknologi mendapatkan skor dampak dan frekuensi rata-rata tertinggi.
Namun, hotel menganggap perubahan tersebut memiliki prediktabilitas tinggi, yang merupakan keuntungan karena memungkinkan mereka untuk memprediksi bagaimana perubahan tersebut dapat mempengaruhi kinerja hotel. Dengan kata lain, perubahan tersebut seringkali berdampak besar, yang biasa terjadi dalam industri pariwisata. Karenanya, hotel harus berinvestasi dalam teknologi untuk memantau preferensi dan permintaan wisatawan. Selain itu, perubahan pesaing menunjukkan tingkat dampak sedang sampai tinggi dan prediktabilitas yang tinggi, meskipun pada tingkat frekuensi yang sedang. Berdasarkan skor rata-rata perubahan ekonomi, politik, hukum, dan lingkungan menunjukkan tingkat dampak yang sedang meskipun frekuensi dan prediktabilitasnya rendah. Setelah itu, hasil uji statistik memperoleh hasil bahwa strategi dan dimensi perubahan memiliki efek yang cukup besar pada ketahanan hotel dan secara positif mempengaruhi kinerja hotel. Artikel ketiga yang saya review hari ini berjudul COVID-19 and China's Hotel Industry Impacts a Disaster Management Framework and Post-Pandemic Agenda. Artikel ini ditulis oleh Howe et al. Pada tahun 2020 di International Journal of Hospitality Management dan dipublikasi di Elsevier. Penelitian ini dilakukan karena ketertarikan si peneliti saat melihat adanya ketidakpastian yang melanda industri perhotelan di Cina sejak wabah COVID-19 yang muncul pada akhir 2019. Penulis mengklaim bahwa ini adalah studi pertama yang mengeksplorasi kerangka kerja manajemen COVID-19 dalam konteks industri perhotelan Cina. Menurut saya, penelitian ini menggunakan paradigma penelitian pragmatisme. Kenapa pragmatisme? Karena biasanya paradigma pragmatisme ini pertama akan fokus pada sebuah masalah. Kemudian setelah berfokus pada masalah tersebut, peneliti akan menawarkan pemecahan masalahnya, dan yang terakhir akan menginformasikan praktik masa depan sebagai sebuah kontribusi. Dalam penelitian ini, peneliti mulanya berfokus pada masalah yaitu adanya COVID-19 yang memberi dampak terhadap industri perhotelan di Cina. Kemudian yang kedua, peneliti mengembangkan kerangka kerja manajemen COVID-19 yang dalam hal ini menurut saya merupakan alternatif pemecahan masalahnya. Lalu yang terakhir, peneliti menginformasikan praktik masa depan sebagai kontribusi, yaitu misalnya munculnya multi-bisnis dan multi-channel, kemudian desain produk dan preferensi investasi, kemudian digital dan intelligent transformation, kemudian yang terakhir perombakan pasar. Selain dari penjelasan itu, paradigma penelitian dalam artikel ini juga terlihat dari tujuan dilakukannya review literatur manajemen bencana ini, yaitu untuk memungkinkan praktisi hotel yang berada di bawah pandemi untuk hidup lebih baik di hari ini dan merencanakan dengan baik untuk kehidupan di hari esok. Studi ini dapat menginspirasi perusahaan hotel secara global untuk memahami skenario evolusi bencana, kemudian mengadopsi strategi anti pandemi yang efektif dan mengupayakan aktivasi dan revitalisasi industri. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu dengan melakukan literatur review untuk mengeksplorasi kerangka kerja manajemen COVID-19. Selain itu, studi ini juga bertujuan untuk melihat dampak yang terjadi pada awal munculnya COVID-19 di Cina, lalu praktik masa depan yang dapat dilakukan pasca COVID-19 ini. Karena studi ini merupakan literatur review, jadi objek utama penelitian ini adalah literatur manajemen bencana. Di samping juga pengalaman serta tren industri hotel di Cina. Kita tahu bahwa Cina adalah negara pertama yang terkena dampak krisis kesehatan dan dengan demikian industri hotelnya menghadapi tantangan yang sangat besar. Tantangan-tantangan ini telah mempengaruhi setiap pemangku kepentingan di industri perhotelan.
Karena adanya larangan perjalanan dan norma jarak sosial, telah terjadi penurunan kemauan dan akses wisatawan untuk bepergian. Hal ini tentunya menyebabkan wisatawan membatalkan rencana perjalanan dan pemesanan hotelnya, yang pada akhirnya mempengaruhi pendapatan karyawan hotel. Ketika pandemi meningkat, kerugian finansial industri hotel di China berlanjut hingga kuartal pertama dan dampaknya terbukti dalam laporan keuangan beberapa perusahaan hotel. Berdasarkan review literatur manajemen bencana yang dilakukan oleh peneliti, di sini dikatakan bahwa industri perhotelan harus mengembangkan kerangka kerja untuk memahami dan menerapkan strategi manajemen bencana. Dalam hal ini, COVID-19 harus dipandang sebagai bencana. Ini menunjukkan situasi di mana peristiwa yang menghancurkan datang secara tiba-tiba, peristiwa ini tidak dapat diprediksi atau dihindari, kemudian peristiwa ini mempengaruhi perusahaan dan menantang rutinitas operasional, struktur, dan kelangsungan hidup mereka. Teori dari berbagai disiplin ilmu menjelaskan literatur manajemen bencana. Namun dari perspektif pariwisata dan perhotelan, sebagian besar studi manajemen bencana berpedoman pada teori yang berorientasi manajemen. Orisinalitas penelitian ini adalah mengembangkan kerangka kerja manajemen COVID-19 yang terdiri dari fase, kemudian prinsip, dan strategi anti pandemi. Untuk yang pertama, fase. Studi ini mengadopsi 6 fase penanggulangan bencana yang dikemukakan oleh Wagner pada tahun 2001. Dalam fase pra-peristiwa, tindakan prasyarat diambil sebelumnya untuk menghindari atau mengurangi dampak bencana. Pada fase prodromal, peneliti mengamati tanda-tanda peringatan bencana yang akan datang. Ini diikuti oleh fase darurat, di mana tindakan segera diambil untuk melindungi orang dan properti mereka. Fase perantara berfokus pada pemulihan keadaan normal layanan dan kegiatan masyarakat utama. Fase pemulihan adalah kelanjutan dari fase sebelumnya yang berfokus pada memfasilitasi serangkaian tindakan refleksi diri dan penyembuhan diri. Akhirnya, dalam fase resolusi, rutinitas normal dipulihkan dan sistem dioptimalkan untuk memperkuat kemampuan ketahanan terhadap bencana. Yang kedua, prinsip. Jadi studi ini mengusulkan 4 prinsip untuk berbagai fase pandemi. Dalam fase pra-peristiwa dan prodromal, penting untuk mengevaluasi efek pandemi yang berpotensi merusak dan kemungkinan terjadinya. Dalam fase darurat, perusahaan hotel harus memastikan keselamatan karyawan, pelanggan, dan properti. Pada fase peralihan, ketika ketegangan dan ketakutan akan pandemi berkurang sampai batas tertentu, perusahaan hotel harus beralih dari mode anti-pandemi ke mode menyelamatkan diri untuk mengatasi krisis ekonomi berikutnya. Selama fase pemulihan dan resolusi jangka panjang, perusahaan hotel harus fokus pada mengkaitkan dan merevitalisasi bisnis mereka. Tindakan yang diambil selama fase pemulihan dan resolusi jangka panjang akan meningkatkan investasi, sumber daya, dan mengoptimalkan operasi di daerah yang terkena dampak, dan dengan demikian mengarah pada perbaikan situasi pandemi. Untuk strategi anti-pandemi, di sini strategi anti-pandemi utama yang diadopsi oleh industri hotel China dibahas secara rinci pada subbagian berikut ini. Yang pertama, ada strategi kepemimpinan dan komunikasi. Jadi di sini langkah pertama melibatkan pembentukan tim penanggulangan bencana yang efisien dan bertanggung jawab serta penunjukan pemimpin tim. Kemudian dari strategi sumber daya manusia dikatakan bahwa selama bencana, karyawan yang berkinerja tinggi dianggap sebagai aset perusahaan yang dapat diandalkan bagi perusahaan. Para karyawan ini berkontribusi terhadap pemulihan kinerja perusahaan setelah bencana diatasi. Oleh karena itu, perusahaan perhotelan harus berusaha untuk mempertahankan karyawan selama masa pandemi ini.
Kemudian yang ketiga ada strategi penyediaan layanan, di mana strategi ini memulihkan kepercayaan pelanggan dianggap sangat penting untuk melewati krisis. Dalam hal ini, menarik untuk dicatat bahwa beberapa merek hotel memulai layanan pembatalan gratis hingga akhir April dan bantuan pemesanan ulang, kemudian memperpanjang keanggotaan program loyalitas dan meningkatkan manfaat keanggotaan untuk meyakinkan pelanggan. Kemudian yang keempat ada strategi CSR. Dijelaskan bahwa selama periode puncak pandemi, peningkatan pesat jumlah kasus yang terinfeksi menyebabkan kekurangan tempat tidur di rumah sakit. Dengan menyediakan infrastruktur dan layanan yang ada, banyak hotel di sini secara sukarela berpartisipasi dalam menyediakan akomodasi dan makan bagi staf medis, pekerja konstruksi, dan pasien. Kemudian yang kelima ada strategi keuangan, di mana di sini perusahaan perhotelan harus fokus pada kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah terkait dengan mencari bantuan keuangan dari pihak yang berwenang. Kemudian yang terakhir ada prosedur operasi standar penanggulangan bencana, di mana di sini hotel harus menetapkan prosedur operasi standar atau SOP yang responsif dan efisien untuk meningkatkan efektivitas kemampuan manajemen bencana dalam menangani bencana, termasuk bencana alam dan keadaan darurat, misalnya epidemi, kemudian ledakan, kemudian kebakaran, kemudian kekerasan, perampokan, penyakit kritis, dan kematian. Selain mengembangkan kerangka kerja manajemen COVID-19, penelitian ini juga menawarkan wawasan orisinal tentang tren utama industri hotel China selama era pasca pandemi, termasuk kemunculan dari multi-bisnis dan multi-channel, kemudian desain produk dan preferensi investasi, kemudian digital and intelligent transformation, serta perombakan pasar. Yang pertama, dilihat dari platform multi-bisnis dan multi-channel. Model bisnis hotel tradisional yang berfokus pada catering dan akomodasi telah mendapat tantangan berat dari pandemi COVID-19 ini, yang telah mendorong perusahaan proaktif untuk merestrukturisasi dan mengembangkan cakupan bisnis dan saluran distribusi yang lebih terdiversifikasi. Industri perhotelan akan merangkul reformasi yang memfasilitasi platform multi-bisnis dan multi-channel. Misalnya, hotel dapat memaksimalkan ruang mereka dan memanfaatkannya untuk akomodasi, catering, retail, dan aktivitas publik, serta untuk demonstrasi belanja online secara offline. Hotel juga harus berusaha untuk memperbaharui saluran untuk menghubungi, menarik, dan menjual ke pelanggan. Hotel di China sangat bergantung pada OTA sebagai saluran e-niaga untuk mereka. Kemudian yang kedua, desain produk dan preferensi investasi. COVID-19 membawa perubahan abadi dalam preferensi pelanggan dan perilaku konsumsi. Karenanya, hotel harus mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan mengembangkan produk-produk yang mutakhir. Misalnya, kepedulian pelanggan terhadap kebersihan, kesehatan, dan keberlanjutan akan terus berlanjut selama era pasca COVID-19. Karena epidemi kerusakan parah, investasi hotel di masa depan dan pembaharuan aset akan lebih memperhatikan pengembalian investasi dan pengendalian arus kas, dan dengan demikian berusaha untuk memaksimalkan nilai properti dan nilai operasi. Yang ketiga, digital and intelligent transformation. Di sini pandemi COVID-19 telah meninggalkan kebutuhan akan layanan intelijen di sisi penawaran dan permintaan industri. Perubahan permintaan konsumen adalah pendorong mendasar dari transformasi digital. Dalam skenario saat ini, pelanggan telah mengembangkan preferensi baru untuk layanan tanpa kontak yang didukung oleh platform digital dan teknologi cerdas. Layanan ini diharapkan terus berlanjut setelah pandemi. Artikel keempat yang saya review berjudul Social Cost of Tourism During the COVID-19 Pandemic, yang ditulis oleh Q et al. Pada tahun 2020 di Annals of Tourism Research,
dan dipublikasi di Elsevier. Penelitian ini dilakukan karena peneliti tertarik untuk melihat keamanan dan kesejahteraan masyarakat di destinasi wisata selama krisis serta biaya yang akan mereka tanggung akibat terhentinya aktivitas pariwisata. Dalam studi sebelumnya, belum dilakukan penelitian tentang biaya sosial yang ditanggung oleh penduduk tujuan wisata selama pandemi, namun lebih cenderung mendekati masalah penelitian dari perspektif wisatawannya. Jadi sebagian besar mengabaikan perspektif penduduk komunitas destinasi. Penelitian ini menurut peneliti sendiri adalah salah satu studi pertama yang menggunakan triple bounded dichotomous choice contingent valuation method untuk mengukur WTP atau willingness to pay dari penduduk. Sementara penelitian sebelumnya hanya menggunakan double bounded. Metode triple bounded ini digunakan dalam penelitian ini karena dapat meminimalkan potensi bias yang terkait dengan CVM tersebut. Penelitian ini menggunakan paradigma positivistik yang dibangun oleh kajian-kajian empirik sebelumnya dengan tujuan untuk secara empiris menjelaskan persepsi penduduk tentang risiko yang ditimbulkan oleh aktivitas pariwisata dan memperkirakan kesediaan mereka untuk membayar biaya sosial pariwisata selama pandemi COVID-19. Tujuannya adalah untuk meminimalkan efek negatif pariwisata di kota dan di wilayah tujuan wisata. Untuk metode analisis datanya yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yaitu Contingent Valuation Method atau CVM. Untuk memastikan berapa banyak penduduk yang bersedia membayar biaya sosial untuk mengurangi risiko COVID-19 yang diperkuat oleh pariwisata dan apa yang mendorong WTP mereka, digunakan triple bounded dichotomous choice contingent valuation method atau disingkat DCCVM. DCCVM ini memungkinkan responden untuk menjawab serangkaian pertanyaan pilihan dikotomis. Populasi sasaran penelitian ini adalah penduduk Hong Kong, kemudian penduduk Guangzhou, dan penduduk Wuhan. Ketiga kota ini dipilih untuk mencerminkan homogenitas dan heterogenitas karakteristik perkotaan, perkembangan pariwisata dan dampak negatifnya, serta efek dan konsekuensi sosial dan ekonomi yang tampak negatif dari pandemi COVID-19. Sampel dipilih secara acak. Sebuah survei percontohan pertama kali dilakukan dengan 305 responden untuk menguji validitas kuesioner. Selanjutnya, survei utama dilakukan selama bulan Februari dan Maret tahun 2020 dengan 1.627 sampel valid yang dikumpulkan untuk studi utama. Sampel ini terdiri dari 520 penduduk Hong Kong, kemudian 503 penduduk Guangzhou, dan 604 penduduk Wuhan. Untuk kuesionernya sendiri terdiri dari 3 bagian, di mana pada bagian pertama, pertanyaan penelitian meliputi persepsi risiko warga terhadap dampak negatif pariwisata di kota mereka di tengah pandemi COVID-19. Kemudian pada bagian kedua, WTP responden ditentukan melalui respon mereka terhadap pilihan dikotomis. Kemudian bagian ketiga dari survei ini terdiri dari pertanyaan mengenai karakteristik demografi responden. Karakteristik demografi responden ini misalnya seperti jenis kelamin, kemudian usia, kemudian tingkat pendidikan. Serta ditambahkan dengan 2 pertanyaan tentang faktor-faktor yang berpotensi mempengaruhi WTP. Seperti misalnya pekerjaan pariwisata dan penularan COVID-19. Temuan hasil penelitian ini yang pertama adalah rata-rata dan median WTP di masing-masing kota yang diinvestigasi adalah sekitar 300 dan 200 dalam mata uang lokal, dengan median Guangzhou lebih tinggi daripada 2 kota lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk ketiga kota ini bersedia membayar rata-rata 300 dalam mata uang lokal untuk mengurangi risiko dampak negatif pandemi yang ditimbulkan oleh pariwisata, dan bahwa setengah dari populasi bersedia membayar setidaknya
setidaknya 200 dalam mata uang lokal. Meskipun intensitas pandemi berbeda antara ketiga kota tersebut, tidak ada perbedaan signifikan yang diamati pada WTP dasar penduduk antar kota. Ini dapat dikaitkan dengan liputan media yang luas tentang COVID-19, yang berarti bahwa semua penduduk sadar akan tingkat keparahan pandemi, bahkan di kota dengan lebih sedikit kasus yang dikonfirmasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden bersedia membayar pengurangan risiko dan tindakan dalam menghadapi krisis pandemi, dan tidak ada perbedaan yang signifikan antara WTP penduduk di tiga kota tersebut. Hasil yang kedua, bahwa WTP warga dipengaruhi secara signifikan oleh usia, kemudian pendapatan, dan pekerjaan pariwisata. Satu temuan khusus adalah bahwa penduduk yang lebih muda bersedia membayar lebih untuk pengurangan risiko ini. Hal ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa generasi muda lebih paham digital dan lebih sering terhubung ke internet daripada penduduk yang lebih tua. Ini memungkinkan generasi muda untuk mengakses informasi terkini tentang krisis pandemi secara real time. Ini menyiratkan bahwa otoritas lokal dan organisasi pariwisata harus melibatkan generasi muda yang cenderung lebih termotivasi dan berpengetahuan dalam tindakan pemulihan krisis setelah pandemi. Hasil yang ketiga, kurva permintaan berdasarkan WTP untuk tiga kota menunjukkan pola yang relatif serupa, yang logis mengingat COVID-19 telah menyebar dengan cepat ke seluruh dunia dan berdampak buruk pada kesehatan masyarakat global. Hal ini menunjukkan bahwa rencana respons destinasi pariwisata untuk krisis pandemi dapat dilakukan dengan kerangka global sistem destinasi yang lebih luas. Selain itu, temuan ini menunjukkan bahwa pariwisata dapat menimbulkan biaya sosial yang besar bagi masyarakat lokal selama pandemi COVID-19. Dan oleh karena itu, keterlibatan penduduk dalam strategi pemulihan pariwisata menjadi sangat penting. Artikel kelima yang akan saya review hari ini berjudul COVID-19 Aftermath, Impact, and Hospitality from an International Perspective. Artikel ini ditulis oleh Alonso dan kawan-kawan pada tahun 2020 di International Journal of Hospitality Management dan dipublikasi di Elsevier. Penelitian ini dilakukan karena peneliti tertarik untuk menyelidiki kapasitas bisnis untuk beradaptasi dengan pandemi COVID-19 atau sejauh mana mereka melakukan perubahan dan penyesuaian dalam rezim baru ini. Perubahan atau penyesuaian ini dilakukan atas dasar dan konsep teori ketahanan yang dapat memperkaya pemahaman tentang perusahaan yang berurusan dengan peristiwa ekstrim saat ini dan di masa yang akan datang. Studi ini berfokus pada usaha kecil dan menengah atau UKM yang beroperasi di bidang perhotelan dan pariwisata. Grup UKM ini dianggap sebagai pilar sosial ekonomi utama di setiap perekonomian karena mereka memberikan kontribusi yang besar melalui lapangan pekerjaan, kemudian daya saing, kemudian inovasi dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Mengingat ukurannya yang lebih kecil, UKM memiliki lebih banyak fleksibilitas ketika ancaman atau peluang muncul di lingkungan mereka. Dengan demikian, UKM memiliki karakteristik yang dapat membantu mereka bertahan selama masa krisis. Di sini, penelitian ini menggunakan paradigma interpretif dan menurut saya menggunakan pendekatan fenomenologi, di mana fenomenologi itu adalah studi reflektif dari pengalaman prareflektif yang berkaitan dengan bagaimana orang secara sadar mengalami fenomena tertentu, benda, atau hal tertentu. Fenomenologi berfokus pada penggambaran yang kaya esensi pengalaman dari pengalaman manusia dan menangkap momen kehidupan saat ini. Studi ini akan memeriksa 3 dimensi utama yang diungkapkan melalui pertanyaan-pertanyaan penelitian. Adapun pertanyaan penelitian dalam artikel ini adalah yang pertama, apa kekhawatiran yang paling mendesak dari peserta terkait dengan pandemi COVID-19? Kemudian bagaimana bisnis mereka akan menghadapi gangguan yang sangat besar ini?
Kemudian yang ketiga, bagaimana peserta mendeskripsikan efek pandemi dalam hal perubahan dan penyesuaian pada aktivitas bisnis sehari-hari mereka. Penulis juga menyampaikan bahwa dari perspektif bisnis empiris, tujuan utama studi ini adalah untuk mengidentifikasi dampak yang dirasakan, kemudian langkah-langkah adaptif, kemudian perubahan dan penyesuaian dalam menanggapi pandemi COVID-19. Lalu dari sudut pandang teoritis, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan gagasan teoritis baru yang berkontribusi pada proses reflektif yang lebih ketat dari hubungan antara dampak pandemi dan tindakan serta reaksi yang dilakukan oleh pemilik hingga manajer perusahaan. Jika dilihat dari metode analisisnya, metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif, yaitu mempertimbangkan pendekatan induktif yang mengacu pada pembacaan data mentah secara rinci. Dalam hal ini, data mentah bersumber dari tanggapan atas pertanyaan penelitian untuk mengembangkan model, tema, atau konsep yang dihasilkan dari interpretasi peneliti terhadap data mentah tersebut. Metode pengumpulan data menggunakan pendekatan survei atau kuesioner online untuk memastikan keselamatan peserta dan memungkinkan pengumpulan data secara internasional. Untuk sampel penelitiannya dipilih dengan teknik purposive sampling atau menggunakan kriteria-kriteria tertentu. Di sini didasarkan pada gagasan bahwa untuk mengumpulkan dan menganalisis data mentah, menggali pemikiran dan pengalaman individu yang berpengetahuan dan berpengalaman merupakan sesuatu yang sangat fundamental. Sehingga dalam penelitian ini ditetapkan kriteria purposive samplingnya, antara lain yang pertama terkait dengan industri perhotelan atau bisnis yang diteliti ini harus terkait dengan industri perhotelan, kemudian menjadi pemilik atau manajer atau keduanya. Jadi peserta atau responden yang mengisi kuesioner harus menjadi pemilik atau manajer hotel atau menjadi pemilik dan sekaligus manajernya. Kemudian responden harus pernah terlibat dalam industri perhotelan setidaknya 3 tahun. Respon kualitatif ini kemudian dianalisis oleh anggota tim peneliti melalui analisis isi, mengidentifikasi secara sistematis, kemudian mengklasifikasikan dan pola pengkodoan yang diambil dari konten data teks. Perangkat lunak NVivo digunakan dalam proses pengkodoan untuk mengembangkan visualisasi asosiasi dalam kumpulan data. Dari analisis data dapat dikembangkan beberapa proposisi dalam penelitian ini. Yang pertama, proposisi pertama yaitu kekhawatiran utama dari COVID-19 ini pada dasarnya adalah dalam bentuk dampak finansial yang substansial. Dan selanjutnya diperburuk oleh ketidakpastian, kemudian kehilangan konsumen, kemudian durasi krisis yang tidak dapat diketahui, dan oleh dampak sosial ekonomi pada karyawan dan mata pencaharian seseorang. Proposisi kedua, setelah dampak terkait COVID-19, pemilik dan manajer perusahaan biasanya akan mengadopsi pendekatan-pendekatan berikut. Yang pertama ada pendekatan aktif, di sini misalnya mengimprovisasi penawaran layanan produk mereka dan memanfaatkan kemampuan mereka untuk berinovasi dan kenyamanan lokasi usaha mereka. Kemudian pendekatan tidak aktif, di sini memilih untuk tetap waspada, di mana persiapan untuk rezim pasca pandemi baru dilakukan. Kemudian yang ketiga, tidak beroperasi, di mana satu-satunya pilihan adalah menghentikan operasi atau bersiap untuk protokol baru yang memungkinkan pembukaan kembali bisnis ini. Untuk proposisi ketiga, perubahan dan penyesuaian di antara operator perhotelan sebagai akibat dari pandemi COVID-19 terutama diwujudkan melalui cara-cara di mana kegiatan, tugas atau rutinitas sehari-hari dilakukan, ditambah dengan peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang kepatuhan kesehatan dan keselamatan dan perhatian pada protokol kesehatan dan keselamatan baru.
Dari perhatian utama penulis, studi ini berteori dua cara yang berpotensi membangun ketahanan, terutama cara mengatasi dan cara mengubah dan menyesuaikan. Yang pertama, menggarisbawahi peran menjadi mandiri, yaitu mengambil inisiatif untuk menanggapi krisis. Dan yang kedua, waspada, yaitu berusaha untuk menunggu waktu dan dengan hati-hati mempersiapkan untuk tahap berikutnya pada saat end of lockdown dan rezim kepatuhan baru. Lebih lanjut, tidak beroperasi meskipun di sini nada negatifnya mengacu pada pengusaha yang karena konsekuensi negatif yang spesifik dan kurangnya struktur untuk melakukan rencana alternatif dipaksa untuk menghentikan bisnisnya. Terakhir, dalam hal perubahan dan penyesuaian, beberapa strategi penanggulangan diperkuat lebih lanjut dengan penyesuaian berbasis kerja yang menggambarkan pendekatan proaktif. Dimensi lain, penyesuaian terhadap kepatuhan menyarankan perubahan dalam cara perusahaan beroperasi. Sekali lagi, dengan fokus pada peraturan baru, sementara dimensi pelepasan menggarisbawahi pendekatan reflektif mengenai masa depan bisnis serta pemikiran tentang perubahan gaya hidup seseorang. Baik, jadi dari kelima artikel yang telah saya review tadi, artikel yang paling menarik menurut saya adalah artikel yang berjudul Impacts of COVID-19 on Global Tourism Industry Across Regional Comparison. Alasannya, yang pertama, karena saya tertarik dengan teknik pengumpulan datanya, yaitu berdasarkan komentar para traveler dan perencana perjalanan di TripAdvisor. Kemudian yang kedua, metode yang digunakan lebih condong ke kualitatif sehingga tidak terlalu banyak berhubungan dengan data yang berupa angka-angka. Kemudian kalau dilihat dari proses analisisnya sendiri juga terlihat sangat menarik, terutama saat melakukan ekstraksi kata, ekstraksi frasa, dan ekstraksi topik. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf jika mungkin ada kekeliruan dalam review artikel kali ini, karena ternyata untuk menentukan paradigma sebuah penelitian itu bukanlah hal yang sangat mudah. Jadi mohon permaklumannya jika dalam review kali ini ada mungkin paradigma yang kurang pas dengan artikelnya. Akhir kata, saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.